kampung kita di sini, belum tiada kemana-mana begitu. Ya suasana di pantai ini agak bukan begini standnya, agak dia bagus standnya. Tidak semacam ini kan, ini sudah bekas tsunami. Memang agak indah dulu di pantai ini, indah sekali di pantai ini. Kapal-kapal datang, kapal Bamuat Kopra di sini, Mas Jaya Surabaya tahun 68 itu penuh di sini. Penuh muara ini, penuh muara itu. Kan ini juga muara, itu juga muara di sana. Di sini rumah kita menghadap ke jalan begini. Sudah ini, halaman ini. Rumah pangku, warung sini, ya, warung, menyapu toh, menyapu mampu. Turun cepat, tsunami, gempa, ayo lari cepat, turun. Nama saya Eli, umur saya pada waktu itu 13 tahun, lahir di Labean. Kejadian itu. Begitu kejadian saya ada turun di warung kasih menyala api, keluar dari warung itu sementara menyapu, selesai menyapu langgar sepupu itu Pak Yunus, dia batarea, oi, dia bilang kakak mau kemana? Katanya saya mau lihat sapi, begitu kan? Nah, ini memang cuaca agak mendung cuaca, begitu lama dari situ itu langsung gempa, langsung saya batarea, ayo mama turun dari rumah, turun semua, mau naik air, begitu. Nah, turun kita itu tadi dari rumah itu langsung kita lari sudah kita, lari ke sana. Begitu datang di rumah tinggi situ, katanya mama kita mau naik di rumah ini. Dia bilang jangan naik di rumah ini, kakak bilang begitu. Ada suara gemuruh kemari, mungkin suara air itu. Kami tinggalkan rumah, langsung lari lagi ke atas. Begitu kan. Begitu kami balik, lihat ombak pertama sudah naik, hanyut rumah. Ombak pertama itu kejadian. Langsung, itu ombak yang keduanya, sampai ketiga, sudah kami di atas itu. Sampai habis selesai ini. Tingginya itu, bayangkan sudah hanyut rumah. Kira-kira bagaimana tingginya rumah itu hanyut itu. Saya tidak tahu memperkirakan bagaimana tingginya itu. Kalau itu gempa itu dicerita dari 68, memang sudah ada gempa lalu dari tahun 58 itu tidak ada tercatat barangkali. Itu di waktu itu meledak semua tanah. Belum naik tsunami itu. Tahun 68 itu, saya ingat itu. Saya saksikan itu tabelah tanah itu. Karena ada sepupu saya yang laki-laki semua itu ambil bambu, ukur itu. Berapa kedalaman ke bawah itu bambu panjangnya ke bawah. Kalau yang meledak itu sementara itu goyang itu langsung meledak itu. Bayangkan banjir air ini busuk. Mungkin ada yang gunung meletus dari gunung atas barangkali. Ya, karena itu kotor semua air kuala itu. Busuk. Tidak naik tsunami. Bapak saya ada di laut pada waktu itu. Papa saya dia terasa. Ada apa ini? Terjadi apa? Kenapa dia bilang saya tidak bisa berdayung? Tidak jalan perahu. Ternyata gempa. Kami sudah lari, tidak lagi dia dapat kita, lari sudah. Pokoknya di waktu sudah gempa itu meledak. Nanti kita turun dari rumah, lihat semua sudah tabelah semua tanah. Pokoknya tabelah. Separuhnya ada. Yang busuk itu pecek dari bawah itu keluar. Di waktu panas begini itu yang meledak itu. Pada waktu itu semua ada ciri-cirinya sebelum terjadinya gempa di tahun 58 itu. Pernah itu kata itu laut menyala semua, menyala. Tapi orang melihat orang tidak melihat, tidak. Begitu. Memang ciri-cirinya musibah yang kena kita. Menyala itu ya diceritakan karena kita kan masih anak-anak pada waktu itu. Begitu diceritakan, dia bilang, laut menyala, dia bilang ada apa ini? Tidak ada. Hanya ini sebelum terjadinya tsunami di Labean,
ada orang pembikin parang, orang Bandar, tinggal di ujung situ. Dia pergi baudu di situ di bawah. Begitu baudu, langsung dia dengar suara anak-anak yang menangis di bawah itu. Langsung dia bilang begini, pulang dia bilang kita, ada yang terjadi nanti di kampung ini, ada musibah. Langsung mereka tinggalkan ini, Mapaga ini. Baru 3 malam dia orang itu meninggalkan kampung ini, langsung gempa itu. Begitu kata kita datang di sana mengungsi, kasihan di keadaan ini, kecapean, ketakutan, kita terlalu lelah, mana belum makan apa, pokoknya ya masih tersiksa waktu itu. Di mana kita mau ambil makanan, tiada apa diambil, iya. Belum ada bantuan, belum ada apa-apa, iya. Di mana kita mau makan, itu. Nanti kedua harinya baru ada bantuan merupakan susu dengan pakaian. Itu belum ada makanan merupakan beras, belum ada. Masih menderita kita. Untung tinggal ada tante tinggal di Gunung Bosa itu, ada kebun kasihan, kebun ubinya, disitulah kita dulu. Sembarang saja kami ambil pucuk pisang kayak apa, dibikin sayur, dicampur-campur. Begitulah dulu. Menderita mana waktu hujan tiada henti-hentinya pada waktu itu. Kemana kita? Di mana pergi? Berbuat bagaimana? Kemana? Menderitanya kita, ya Allah. Kalau itu mau dicerita tiada habis-habisnya. Jangan menderita memang. Hujan terus ini. Kemana kita? Hujan, angin. Lama kita kasihan. Masih lama kita tinggal. Bagaimana, di mana caranya kita membangun? Apa dipakai membangun? Di mana mau tinggal? Belum ditahu. Nanti berapa harinya itu kita baru turun kemari melihat bekas rumah kita, melihat apa barang-barang kita yang di belakang rumah. Ya, ternyata pada waktu itu yang hanyut dari rumah itu, ya didapat semua sedikit-sedikit. Iya sudah tidak ada, ke sana semua, bakumpul semua di situ rumah, barang-barang kasur apa semua. Kalau di situ banyak mayat tidak tak kumpul. Iya memang begitu. Karena memang sudah ada mendahului. Kalau ada begini harus kita lari kan? Lari. Jangan sampai air naik. Ya begitu lah. Harus kita itu lihat-lihat keadaan begini. Kalau memang ada gempa begini, dengar burung. Atau burung tidak ada, ya berkicau suara kan? Didengar semua. Atau sapi apa semua. Setiap saja gempa itu kalau sapi lari pasti lari kita, jangan tidak lari. Kalau sudah binatang lari, harus lari. Begitu kejadian ini tahun 68. Duluan lari sapi, baru manusia. Begitu juga ini yang kejadian ini, gempa ini. Hanya ya alhamdulillah tidak naik. Kalau ini terjadinya ini, tahun 2018 ini, sementara ambil air wudhu mau sholat. Begitu berdiri di pintu, mau sholat sudah, jam 6 itu sudah goyang. Goyangnya itu tiada ampunan. Tidak bisa saya bangun dengan kerudungku di jalan itu. Saya punya anak cucu sudah jauh semua, saya tidak bisa bangun. Bagaimana? Apa saya mau pegang? Tinggal batu itu saya begini. Di jalan itu, di depan rumah itu, saya punya cucu, saya bilang, mau sudah gelap ini cucuku itu kemana nanti? Di mana saya dapat? Saya tidak bisa ketemu dengan dia ini. Ini Bapak sementara sholat di masjid ini. Saya kira dia sudah lewat. Saya bilang, siapa? Di mana sudah Bapak ini? Kenapa Bapak tidak diambil saya ini? Ternyata dia di belakang. Kalau dia dibilang orang kayak Dina Solora itu. Tak tinggal di masjid ini Bapak. Dengan sepinya anak laki-laki itu, Aswap itu. Hamba ya Allah. Pokoknya, tidak tahu bercerita. Iya. Bayangkan rumah saya itu kan belum pindah di rumah itu. Saya tidak ingat rumah itu. Tidak ada saya ingat apakah rupaku, kenapa nanti. Saya punya diri lagi ini. Bagaimana? Apakah saya hidup? Tidak. Sedikit semua saya kasih diinjak sapi. Sapi lewat di depanku itu. Tidak bisa saya berbuat bagaimana. Loya saya capek, mau habis napasku. Datang di Gunung Bosa itu tinggal dipijit-pijit, kasihan saya. Dipijit, hilang napasku. Alah, siksanya saya mah kasihan. Iya.
Dicerita lagi itu belum habis, itu dicerita dari tahu kagetnya dari tahun 68 sampai terjadi lagi ini. Ya ada habis-habisnya dicerita ini. Gempa ini tsunami. Ya Allah. Kalau goyangnya ini kuat ini. Karena di tahun 68 satu kali goyang itu saja lama berhenti, ya, baru naik itu tsunami. Tapi ini dia goyang butuh macam di blender kita. Iya, bayangkan itu mangga di depan rumah itu rapat semua di tanah. Oh, ya Allah. Iya, untung tidak naik tsunami. Kalau naik tsunami mati. Tidak ada tanda-tanda kita takut barangkali apa ini, barangkali ada gelap atau tidak ada sama sekali. Cerah begini. Tidak ada. Makanya kita senang-senang semua di lapangan, orang di sana. Nanti itu terjadinya la ilaha illallah. Kalau ada nanti barangkali ada misalnya ada kelainan ya, nah, dikasih tahukan begitu. Kali apa dilihat nanti atau apa saja memang ada kelainan itu. Harus kamu orang waspada, lari. Nggak usah lagi apa-apa lagi dipikir, mau apa lagi, lari saja. Tinggalkan saja rumah, menyelamatkan nyawamu, dirimu. Nggak usahlah, mau ambil lagi itu, mau ambil situ lagi, anuku tak tinggal, apa aku tak tinggal, uangku lagi, tinggalkan saja.